Pintu aula yang sunyi dan megah itu didorong terbuka oleh Zhuge Chang dengan paksa. Zhuge Chang bergegas memasuki aula, kemudian pintu aula ditutup kembali. Di aula itu berdiri sebuah batu kristal. Ini adalah satu-satunya benda di seluruh aula. Zhuge Chang berdiri di depan batu kristal, bernapas sedikit cepat. Dia menenangkan pikirannya dan membuat dirinya tampak jauh lebih tenang. Pada saat itu, Zhuge Chang mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kristal. Seketika kristal itu menyala dengan cahaya biru tua, lembut namun cemerlang. Saat berikutnya, sesosok tubuh tinggi muncul dalam cahaya kristal, membelakangi Zhuge Chang, dan mengeluarkan suara yang agak suram. Apa itu? Zhuge Chang menunjukkan ekspresi hormat di wajahnya. Dia membungkuk dan memegang formula pil, yang sedikit cacat di tangannya, di depannya. Melapor kepada kepala istana, saya punya resep pil di sini dan ingin meminta Anda untuk melihatnya. Zhuge Chang berkata dengan nada sangat hormat. Titik. Apa resepnya? Sosok itu bertanya dengan suara yang sangat tenang. Zhuge Chang menarik napas dalam-dalam dan berkata, pil umur panjang yang ditingkatkan. Mendengar ini, sosok itu tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan resep di tangan Zhuge Chang terbang di depan sosok itu dan melayang di sana dengan tenang. Zhuge Chang tidak berani berbicara. Dia berdiri di belakang dengan sedikit ekspresi antisipasi dan gugup di wajahnya. Setelah waktu yang lama, Zhuge Chang memperhatikan bahwa sosok kepala istana benar-benar bergetar. Siapa yang mengubah resep pil ini? Sosok itu bertanya, nadanya tidak bisa lagi tetap tenang. Zhuge Chang segera menjawab alkemis Qiangwo dan Meng, Fang Lin. Siapa namamu? Kepala aula menggumamkan nama itu, tampak sedikit bingung. Zhuge Chang menjelaskan anak ini saat ini sedang berpartisipasi dalam konferensi alkemis di kota Kuali Hitam. Dia memiliki banyak pengetahuan tentang tanaman dan resep alkimia. Usianya belum mencapai 20 tahun, tetapi dia sudah menjadi alkemis level 3. Baiklah, aku ingin resepnya. Jangan biarkan orang lain tahu tentang ini. Mengenai Fang Lin, dia layak untuk dilatih, kata kepala istana. Zhuge Chang ragu-ragu sejenak lalu berkata, Tuan Istana, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Anda bertanya, kata kepala istana. Zhuge Chang semakin ragu-ragu, seolah-olah dia tidak tahu apakah dia harus berbicara atau tidak. Namun pada akhirnya, Zhuge Chang tetap berkata bolehkah aku bertanya kepada Master Istana, apakah orang besar di atas sana benar-benar seperti yang dikatakan rumor? Tidak. Setelah kepala istana selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan formula pil yang disempurnakan Fang Lin juga hilang. Zhuge Chang tertegun untuk waktu yang lama, dan ekspresinya berubah beberapa kali, tetapi dia akhirnya kembali normal. Oh, sambil mendesah, Zhuge Chang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar dari aula. Pria parubaya itu kembali ke tengah alun-alun dengan wajah serius. Dia telah mengetahui dari Zhuge Chang bahwa formula pil Fang Lin telah ditemukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan diambil. Apa indikasinya ini? Ini berarti bahwa formula pil yang dikembangkan oleh Fang Lin telah disetujui oleh orang-orang di atas dan kemungkinan besar akan diadopsi. Ketika memikirkan hal ini, pria parubaya itu menjadi bersemangat. Walaupun resep pil ini tidak diperbaiki olehnya, tetapi ia juga yang menemukannya. Di masa depan, jika atasan memberi penghargaan kepada satu sama lain atas jasa-jasanya, dia pun harus mendapat bagian penghargaan itu. Namun, para alkemis kota Heiding dan para jenius tiga kerajaan semuanya sangat bingung. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin Zhuge Chang lari terburu-buru setelah mengambil resep, lalu segera muncul lagi dengan wajah tenang, tetapi resep di tangannya telah hilang. Fang Lin juga sedikit aneh dan memiliki beberapa keraguan yang samar-samar, tetapi dia menekan keraguan ini dalam hatinya untuk saat ini. Chen Mu dan Lu Wei sama-sama memandang Zhuge Chang dengan gugup. Zhuge Chang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangguk kepada mereka. Ketika mereka melihat hal itu, mereka berdua terkejut dan saling memandang, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Pak Tua Su, lelaki tua bermarga Yan, dan Nyonya Gu semuanya mengerutkan kening, dan merasa bingung dengan penampilan dan perilaku Zhuge Chang, seolah-olah orang ini menyembunyikan sesuatu dari mereka. Tetapi karena Zhuge Chang tidak bersedia menjawab, mereka tidak akan bertanya. Beberapa hal lebih baik tidak diketahui daripada diketahui. Pria parubaya itu menenangkan dirinya dan menatap formula pil canggih yang dibuat oleh Zhao Shenkong, Guo Zhen dan Su Xiaotong, tanpa ekspresi di wajahnya. Adapun yang lainnya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan pil umur panjang Anda dan hanya bisa menyerah. Oleh karena itu, selain Fang Lin, hanya dua orang yang benar-benar mengganti bahan obat, yaitu Zhao Shenkong dan lainnya. Resep pil kalian bertiga tidak memenuhi persyaratan penggantian, jadi kalian gagal, kata pria parubaya itu. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Zhao Shenkong berubah gelap,
Guo Zhen mengepalkan tangannya, dan Su Xiaotong mendesah pelan. Faktanya, mereka juga memahami bahwa mengganti bahan obat-obatan sangatlah sulit. Mereka hampir tidak dapat melakukan satu atau dua, tetapi mengganti 5 sekaligus adalah di luar jangkauan kejeniusan. Tanpa sejumlah akumulasi dan pengalaman, hal itu mustahil dilakukan. Tetapi pada titik ini, semua orang memikirkan fakta yang mengerikan, mungkinkah resep Fang Lin berhasil. Bukan hanya satu orang, tetapi semua orang yang hadir menatap Fang Lin. Bahkan sosok sombong seperti Zhao Shenkong menatapnya dengan mata terbuka lebar, seolah ingin memakan Fang Lin. Fang Lin tengah diperhatikan oleh banyak orang, dan dia pun menunjukkan sedikit rasa malu. Mengapa kamu menatapku? Pria parubaya itu tersenyum tipis. Formula pil Fang Lin telah mencapai pengganti yang sempurna, dan itu disukai oleh penguasa kota, yang menaruhnya di paviliun formula pil kota Blackding untuk dikoleksi. Mendengar ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keheranan yang mendalam. Resep Fang Lin benar-benar dikumpulkan dan disimpan di paviliun resep kota Blackding. Apakah itu dibesar-besarkan? Para jenius di 3 kerajaan semuanya sangat tidak seimbang dan bingung. Mengapa Fang Lin, yang jelas-jelas tidak menunjukkan bakat apapun di batu ujian, tampil begitu cemerlang saat ini? Zhao Shenqi gemetaran. Sekalipun dia sangat santun, sungguh tak tertahankan baginya untuk dibayangi oleh Fang Lin berkali-kali. Awalnya, orang yang seharusnya menjadi pusat perhatian semua orang adalah Zhao Shenkong. Segala kemuliaan dan cahaya seharusnya menjadi miliknya, Zhao Shenkong. Namun sayang, semua itu dirampas oleh Fang Lin, sungguh tidak masuk akal. Zhao Shen merasa begitu marah hingga hatinya sakit. Dia ingin melampiaskan kekesalannya, tetapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Apakah dia akan memukul Fang Lin? Meskipun Fang Lin benar-benar pantas dipukul, ini adalah kota Heiding, dan setiap orang harus mematuhi peraturan dalam segala hal yang mereka lakukan. Jika dia benar-benar menghajar Fang Lin, maka Zhao Shenkong kemungkinan besar tidak akan mendapat akhir yang baik. Kota Heiding tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda adalah pangeran kerajaan Yun, Anda tetap akan dihukum. Bagian selanjutnya masih apresiasi formula pil, tetapi karena penampilan Fang Lin terlalu memukau, bagian ini menjadi agak membosankan. Oleh karena itu, bagian ini diselesaikan dengan tergesa-gesa. Bagian ketiga adalah puncaknya pertukaran alkimia. Pertukaran alkimia yang disebut tidak terbatas pada alkimia saja. Selama hal itu berhubungan dengan alkimia, hal itu dapat didiskusikan. Tentu saja, hal ini tidak sesederhana sekedar sparring. Secara umum, ketika dua orang bertarung, akan ada beberapa taruhannya, dan siapapun yang menang dapat mengambil taruhannya. Jadi dalam lingkup besar, ini juga bisa disebut pertarungan perjudian dalam Dao Alkimia. Namun, jika Anda merasa tidak sebanding dengan orang tersebut, Anda dapat menolak untuk bertarung. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa orang lain. Lagi pula, jika Anda berjudi, bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan bisa melawan diri sendiri atau menyesalinya. Pada saat itu, pengurus kota Heiding akan bertanggung jawab atas pengawasan dan penilaian. Segmen ini selalu sangat populer dan ramai dalam konferensi-konferensi alkemis sebelumnya. Fang Lin duduk di sana, menguap karena bosan. Dia tidak tertarik pada perdebatan atau perjudian. Namun, masalah seringkali bukan sesuatu yang dapat Anda hindari hanya karena Anda ingin menghindarinya. Mereka akan menemukanmu sendiri. Fang Lin, bagaimana kalau kita bertarung? Li Jianlong berkata kepada Fang Lin sambil tersenyum di wajahnya. Fang Lin meliriknya dan mengerutkan bibirnya. Mengapa aku harus bertarung denganmu? Apa manfaatnya? Li Jianlong tersenyum tipis. Sangat mudah. Jika kamu menang, aku akan memberimu harta karun. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu menundukkan kepala dan meminta maaf kepada keluarga Liku. Begitu kata-kata ini diucapkan, suasana di negeri Qian menjadi sedikit aneh. Semua orang tahu bahwa dendam antara Fang Lin dan keluarga Li bukan hanya dendam biasa yang dalam, kedua belah pihak hampir mencapai titik perseteruan berdarah. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang datang ke kota Heiding kali ini adalah bahwa dua orang dari keluarga Li akan memiliki konflik dan kontradiksi dengan Fang Lin. Karena alasan ini, Su Tua berulang kali memberitahu mereka bertiga agar menahan diri dan menyelesaikan segala dendam setelah konferensi alkemis. Tetapi saat ini, tampaknya Li Jianlong ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang Fang Lin. Jika Fang Lin kalah dari Li Jianlong dalam suatu kompetisi, dia harus mengakui kesalahannya kepada keluarga Li. Ini tidak semudah seperti sekadar menundukkan kepala dan mengakui kesalahan Anda. Fang Lin mewakili Sekte Zixia. Sebagai murid sejati Zixia dan murid dari Master Sekte Han Loyun, Sekte Zixia bahkan belum tunduk pada keluarga Li. Bagaimana bisa kau, sebagai murid dari Master Sekte dan seseorang dengan status terkemuka di Sekte Zixia, menundukkan kepala dan mengakui kesalahanmu? Apa yang sedang terjadi? Jika Fang Lin benar-benar mengakui kesalahannya kepada keluarga Li,
maka Sekte Zixia akan menjadi yang pertama tidak memaafkannya. Harta karun apa yang kamu miliki? Biarkan aku melihatnya terlebih dahulu. Fang Lin berkata dengan malas. Ketika Li Jianlong mendengar ini, sebuah cahaya bersinar di matanya, sudut mulutnya terangkat, dan dia menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan sesuatu. Apa ini? Fang Lin menatap labu di tangan Li Jianlong dan bertanya dengan bingung. Li Jianlong tidak mengatakan apa-apa. Li Feng di sampingnya mencibir dan berkata, labu ini berisi cairan Tianxing. Apakah itu cukup untuk membuatmu terkesan? Mendengar ini, Fang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan di matanya, lalu dia tertawa karena kalian telah membawa hal-hal baik ke pintuku, aku tidak bisa menolaknya. Aku menerima taruhan ini. Cairan Tianxing merupakan harta karun alam yang hanya dapat ditemukan di bawah tanah tempat bambu Tianxing tumbuh. Cairan ini sangat efektif. Setelah dicerna, ia dapat memurnikan tubuh prajurit dan membuat energi internal lebih kuat dan lebih murni. Bambu biru langka, tumbuh lambat, dan sulit dibentuk dalam skala besar. Cairan azure ini hanya dapat dikentalkan di bawah hutan bambu yang terbentuk dari bambu azure. Oleh karena itu, cairan Tianxing ini umumnya sulit dikumpulkan. Jika Anda mengeluarkan labu cairan Tianxing ini, itu akan cukup untuk membuat banyak orang berkuasa iri. Meskipun efek cairan Tianxing akan sangat berkurang jika dikonsumsi oleh orang kuat di atas Tianyuan, cairan ini juga merupakan pilihan yang sangat baik jika digunakan untuk generasi muda mereka. Li Jianlong mampu menggunakan sebotol cairan Tianxing untuk berjudi dengan dirinya sendiri, yang jelas menunjukkan bahwa ia sangat percaya diri dalam pertarungan judi ini. Setidaknya Li Jianlong sendiri pasti penuh percaya diri dan berpikir bahwa dia tidak akan gagal. Nona Su, kita akan berjudi, Anda tidak akan menghentikan kami, kan? Li Jianlong memandang Su Xiaotong yang tidak jauh dan bertanya sambil tersenyum. Su Xiaotong berbalik dan menatap Li Jianlong dengan bingung siapa kamu. Senyum Li Jianlong tiba-tiba membeku. Fang Lin melambaikan tangannya, tampak tidak sabar jika kalian ingin bertanding. Mulailah dengan cepat, jangan menunda-nunda. Katakan padaku, apa yang ingin kalian ikuti? Melihat ekspresi Fang Lin yang acuh tak acuh, Li Jianlong mencibir dalam hatinya dan berkata, bagaimana kalau membandingkannya dengan tanaman dan pohon? Fang Lin melengkungkan bibirnya bagaimana cara membandingkannya. Li Jianlong berkata, sangat mudah. Pinjamlah atlas tumbuhan dan mari kita lihat siapa yang mengetahui lebih banyak spesies tumbuhan. Oke, Fang Lin setuju tanpa keraguan. Beberapa orang dari kerajaan Qian sedikit mengernyit. Ada apa dengan Fang Lin? Bagaimana Anda bisa setuju tanpa memikirkannya terlebih dahulu? Bagaimana jika ini jebakan Li Jianlong? Li Feng berdiri di samping, tangannya terlipat di depannya, senyum kemenangan di wajahnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Li Feng tahu bahwa Li Jianlong tidak hanya jenius dalam alkimia, tetapi juga ahli dalam merawat bahan obat dalam keluarga Li. Keluarga Li memiliki ladang pengobatan yang luas, yang dikelola oleh Li Jianlong sendiri. Berbagai jenis tanaman obat ditanam di dalamnya. Terlebih lagi, saat Li Jianlong masih berada di keluarga Li, dia sudah membaca berbagai buku tentang tanaman, jadi bisa dikatakan dia memiliki pemahaman tentang berbagai jenis tanaman. Dapat dikatakan bahwa dalam keluarga Li, jika menyangkut pengetahuan tentang tanaman obat dan bahan obat, bahkan beberapa tetua, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengan Li Jianlong. Selama sesi identifikasi tanaman sebelumnya, Li Jianlong sengaja bersikap rendah hati dan menunggu Fang Lin di sini. Faktanya, ketika teratai salju kembar muncul, selain Fang Lin yang mengenalinya, Li Jianlong juga mengetahuinya setelah mengamatinya sejenak, hanya saja dia tidak mengatakannya dengan lantang. Meskipun Li Jianlong terkejut karena Fang Lin dapat mengenali teratai salju kembar, dia tetap memiliki keyakinan penuh pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Li Jianlong meminjam 2 atlas tanaman yang identik dari seorang Diaken Li Gadan, tetapi atlas tersebut hanya berisi gambar dan tidak ada anotasi teks. Pertandingan judi antara Li Jianlong dan Fang Lin pun menyedot perhatian banyak orang, terutama masyarakat dari negeri Yun dan Meng yang semuanya tampak menyaksikan keseruannya. Sangat menarik bahwa orang-orang dari negeri Qian memulai pertempuran terlebih dahulu. Saya kira ada dendam di antara mereka berdua setiap hari. Apa yang kalian perebutkan? Fang Lin dan Li Jianlong berjarak 10 langkah. Seorang Diaken Liga dan berdiri di tengah, menatap mereka berdua, lalu berteriak, mulai. Pada saat itu, Li Jianlong dan Fang Lin segera mulai memberi anotasi pada tanaman dan pepohonan di atlas. Pemenang taruhan akan ditentukan oleh siapa yang dapat memberi anotasi pada lebih banyak tanaman dengan tingkat akurasi lebih tinggi dalam waktu 1 jam. Banyak orang berkumpul di sekitar, tetapi tidak ada seorang pun mengatakan sesuatu yang dapat mengganggu. Lagi pula, pertarungan itu dinilai oleh para Diaken Li Gadan. Jika mereka menghentikannya begitu saja, mereka akan melanggar peraturan. Hei, orang ini sangat cepat. Ya, Fang Lin sedikit lebih lambat darinya. Fang Lin dalam masalah.
Setiap orang harus lebih banyak berlangganan, memilih secara aktif, dan mengatakan tidak pada pembajakan. Semua orang yang hadir dapat melihat bahwa kecepatan Li Jianlong dalam memberi anotasi pada atlas tanaman satu langkah lebih cepat dari Lin. Fang Lin baru saja membuat anotasi pada halaman kedua, sementara Li Jianlong telah membuat anotasi pada halaman ketiga, sepenuhnya sebelum Fang Lin. Banyak orang menunjukkan keterkejutan. Sebelumnya, Li Jianlong merupakan orang yang tidak menonjol di antara 10 orang di kerajaan Qian, jadi tidak banyak orang yang memperhatikannya. Tetapi sekarang tampaknya orang ini telah menyembunyikan kemampuannya dan belum memperlihatkan kekuatan aslinya. Fang Lin tidak terburu-buru atau lambat, dan memberi anotasi pada tanaman di atlas dengan kecepatan yang sangat normal. Dia bahkan sempat mendongak dan melirik Li Jianlong yang ada di seberangnya. Namun, Li Jianlong tidak terganggu dan memfokuskan seluruh perhatiannya pada album dengan mata yang sangat fokus. Melihat ini, Fang Lin melengkungkan bibirnya dan juga mempercepat langkahnya. Akan tetapi, meskipun ia mempercepat langkahnya, kemajuan Li Jianlong masih lebih cepat dari Fang Lin. Fang Lin takut dia akan kalah. Benar sekali. Tidak akan berhasil jika kita tidak bisa mengejar kemajuan orang ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa negara Qian ternyata adalah rumah bagi banyak bakat terpendam kali ini. Semua orang berseru dengan takjub. Dilihat dari situasi saat ini, Fang Lin sudah dalam posisi yang kurang menguntungkan dan situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Tetapi ketika semua orang melihat ekspresi Fang Lin, mereka mendapati bahwa dia tidak menunjukkan rasa khawatir atau panik sama sekali. Dia tampak sangat tenang dan kalem, yang membuat semua orang diam-diam takjub. Pada saat ini, ada kompetisi lain yang lebih menarik perhatian orang. Zhao Shenkong dari negara bagian Yun ingin bersaing dengan Guo Zhen dari negara bagian Meng. Ini adalah pertarungan sesungguhnya antara naga dan harimau. Lebih dari separuh penonton tertarik padanya, dan lebih sedikit orang yang memperhatikan Fang Lin dan Li Jianlong. Bagaimanapun, Zhao Shenkong dan Guo Zhen adalah protagonis sesungguhnya dari konferensi alkemis ini, dan pertarungan di antara mereka akan sangat penting. Pada dasarnya, ini menggambarkan bentrokan antara alkemis terkuat dan paling berbakat dari kerajaan Meng dan Yun. Sulit membayangkan mereka berdua akan bertengkar soal judi saat ini. Secara umum, para talenta terbaik dari 3 kerajaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari persaingan saat ini. Karena tidak ada seorang pun yang yakin akan menang. Jika mereka kalah, mereka tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi mereka juga akan kehilangan momentum dalam kompetisi alkimia berikutnya. Namun karena suatu alasan, kedua orang ini kebetulan bertemu. Zhao Shenkong dan Guo Zhen berdiri berhadapan satu sama lain, yang satu berwajah arogan, yang lain berwajah acuh tak acuh, dan mereka saling menatap. Apakah kau benar-benar ingin melawanku? Zhao Shenkong berkata, suaranya tenang, dengan sedikit kesan superioritas. Lengkungan aneh muncul di bibir Guo Zhen, kamu tidak berani. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang di negeri Yun tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Terlalu sombong. Pangeran ke-9, beri dia pelajaran. Biarkan para desa Meng tahu betapa kuatnya bangsa Yun kita. Masyarakat dari negara bagian Meng juga tidak mau menyerah dan meneriaki masyarakat dari negara bagian Yun, sehingga membuat suasana menjadi sangat panas untuk beberapa saat. Sebaliknya, orang-orang dari negeri Qian berdiri di pinggir dan menyaksikan pertunjukan itu dengan gembira, karena toh pertunjukan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Zhao Shenkong menatap Guo Zhen dalam-dalam dan berkata, karena kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, aku akan membantumu. Guo Zhen tertawa, masih belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Aura di sekitar kedua lelaki itu tiba-tiba menjadi lebih kuat, yang satu mendominasi dan garang, yang lain dingin dan aneh. 2 bola api tiba-tiba muncul di antara kedua orang itu. Pil api jiwa dan kehidupan. Banyak orang berteriak kaget dan mundur untuk menghindari terkena dampak. Isi taruhan antara Zhao Shenkong dan Guo Zhen adalah mengendalikan api, menggunakan pil jiwa dan kehidupan api masing-masing untuk bersaing. Api jiwa Zhao Shenkong berwarna keemasan, dan saat api menari-nari, seekor burung terlihat mengembangkan sayapnya di dalam api, siap untuk terbang. Dilihat dari burung terbang emasnya, api ini seharusnya diambil dari api binatang di tubuh monster, tetapi auranya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada api binatang biasa. Nyala api Guo Zhen berwarna ungu aneh, dan warnanya pun ungu tua. Jika Anda berdiri lebih jauh, warnanya akan terlihat hitam. Api ungu tua itu memiliki aura yang sangat dingin, seolah-olah tidak memiliki suhu sama sekali. Mengapa aku merasa api Guo Zhen tampak begitu dingin? Ini tampaknya bukan api binatang. Api yang diciptakan oleh langit dan bumi. Banyak orang menunjukkan ekspresi terkejut, terutama mereka yang tidak memiliki pil api kehidupan jiwa, mata mereka penuh dengan rasa iri. Baik itu api ungu tua milik Guo Zhen atau api emas milik Zhao Shenkong,
keduanya merupakan api pil kehidupan jiwa yang sangat bagus yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Dua nyala api yang berbeda berkibar di depan kedua pria itu. Guo Zhen mengambil inisiatif, dan api ungu tua itu tiba-tiba berubah menjadi pedang tajam, menusuk langsung ke arah Zhao Shenkong. Zhao Shenkong menunjukkan sedikit rasa jijik, dan api keemasan berubah menjadi perisai yang sangat kokoh. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan, api ungu tua tiba-tiba menghilang, dan api keemasan juga bergoyang hebat. Tetapi pada saat ini, api ungu tua yang menghilang berubah menjadi ular api ungu, menyerang Zhao Shenkong dari segala arah. Adegan ini membuat banyak orang di negeri Yun berseru kaget, sementara orang-orang di negeri Meng bersorak kencang. Langkah ini juga memungkinkan lebih banyak orang melihat betapa kuatnya Guo Zhen. Dia ternyata bisa mengendalikan pil api kehidupan jiwa hingga sejauh ini, sungguh menakjubkan. Ada juga sedikit keterkejutan di mata Zhao Shenkong, tetapi dia tidak panik sama sekali. Api emas itu pun menyebar dan berubah menjadi burung terbang emas, yang mengalahkan ular api ungu satu persatu. Luar biasa, pengendalian api oleh mereka berdua sungguh hebat. Benar-benar pertarungan yang langka. Baik alkemis berbakat dari 3 kerajaan maupun alkemis dari kota Black Ding merasa takjub. Duel tingkat ini sesuai dengan reputasi kedua pria tersebut sebagai jenius terbaik di negara masing-masing. Sebagai perbandingan, duel antara Fang Lin dan Li Jianlong tampak tidak mengesankan. Tidak hanya dari segi bentuk, tetapi juga kualitasnya, mereka benar-benar kalah dibandingkan Zhao Shenkong dan Guo Zhen. Namun, pada saat ini, Fang Lin dan Li Jianlong tidak terpengaruh oleh Zhao Shenkong dan Guo Zhen. Sebaliknya, mereka menjadi lebih terlibat dalam lingkungan yang bising seperti itu. Li Jianlong mendongak dan pupil matanya langsung mengecil. Dia mendapati Fang Lin telah menyusulnya tanpa dia sadari. Brengsek, Li Jianlong mengutuk dalam hatinya, dan kemajuannya semakin cepat lagi, hampir mencapai batas. Dengan cara ini, Fang Lin kembali dilampaui. Namun setelah beberapa saat, ketika Li Jianlong mendongak ke arah Fang Lin lagi, ia terkejut karena orang ini telah menyusulnya lagi. Bagaimana ini mungkin? Li Jianlong sedikit panik. Sebelumnya dia unggul 2 atau 3 halaman atas Fang Lin, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyusulnya hanya dalam setengah cangkir teh? Tidak, aku tidak boleh kalah. Sama sekali tidak. Li Jianlong meraung dalam hatinya, dengan sedikit keganasan di wajahnya. Di sini, duel api antara Zhao Shenkong dan Guo Zhen sangat menarik perhatian. Keduanya melakukan beberapa perubahan dalam menyerang dan bertahan, yang menimbulkan gelombang seruan, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat sepenuhnya menekan lawan dan berada dalam jalan buntu. Baik itu api emas milik Zhao Shenkong maupun api ungu tua milik Guo Zhen, tidak ada perbedaan levelnya. Pemenang sesungguhnya akan tergantung pada kemampuan setiap orang dalam mengendalikan api. Siapapun yang memiliki kontrol lebih terampil dan halus akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Ini adalah ujian kemampuan alkemis untuk mengendalikan api. Namun dari apa yang bisa kita lihat sekarang, keduanya memiliki tingkat pengendalian yang sangat tinggi atas api masing-masing, dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Di sisi lain, kontes lain yang tidak banyak diperhatikan orang juga sedang mencapai tahap yang sangat panas saat ini. Li Jianlong gila, benar-benar gila. Dia sama sekali tidak memperhatikan Fang Lin dan memfokuskan seluruh energi dan perhatiannya pada atlas tanaman di depannya. Titik. Dia akan menang. Memberikan terlalu banyak perhatian hanya akan mengganggu Anda dan memengaruhi efisiensi Anda. Daripada mengkhawatirkan hal-hal yang remeh, lebih baik kau curahkan semua yang kau punya pada hal-hal yang ada di tangan. Namun, entah mengapa Li Jianlong selalu merasakan perasaan berat di hatinya, seolah-olah ada gunung yang menekannya, membuatnya merasa sedikit sesak napas. Li Feng, yang berdiri di samping, juga memiliki ekspresi sangat tidak senang di wajahnya. Dia telah mengamati kemajuan Fang Lin. Pada saat ini, kemajuan Fang Lin telah melampaui Li Jianlong. Ini bukan kabar baik. Li Feng juga sedikit panik, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun untuk mengganggu Li Jianlong, jadi dia hanya bisa khawatir dalam diam. Li Feng bahkan ingin menjegal Fang Lin dan memengaruhi kemajuannya. Namun ada diaken dari Dan Lik yang mengawasi keseluruhan proses. Kalau dia berani menjegal seseorang atau menimbulkan masalah, dia mungkin orang pertama yang tidak akan luput dari hukumannya. Li Jianlong layak menjadi bakat muda pertama dalam alkimia keluarga Li. Sekalipun mentalnya terpengaruh di tengah proses, ia mampu menyesuaikan diri kembali pada waktunya. Pikirannya masih dapat berpikir jernih, dan gerakan tangannya tidak kacau sama sekali. Sialnya, orang yang ditemuinya adalah Fang Lin, yang begitu bejatnya hingga tak terbayangkan, dan ini pula yang membuat Li Jianlong mengalami tragedi. Waktunya habis. Diakon Li Gadan yang bertugas dalam pengawasan angkat bicara, menyela apa yang tengah dilakukan keduanya. Fang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Li Jianlong, yang juga menatap Fang Lin dengan mata yang tampak seperti ingin memakan seseorang.
Fang Lin tersenyum tipis, dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Jika Anda tidak mengenalnya, Anda akan mengira dia begitu polos. Ketika Li Jianlong melihat Fang Lin masih bisa tertawa, ekspresinya berkedut. Dia tidak bisa tertawa sama sekali. Dia merasa sangat berat dan tidak tahu apakah dia menang atau kalah. Dia melirik Li Feng di sampingnya dan melihat bahwa ekspresi Li Feng juga tidak terlalu bagus. Jantung Li Jianlong tiba-tiba berdebar kencang. Pengurus dan Lik mengambil album foto milik kedua orang tersebut. Fang Lin tampaknya tidak peduli sama sekali dengan kemenangan atau kekalahan. Dia naik ke panggung tinggi tak jauh dari sana dan menyaksikan pertarungan antara Zhao Shenkong dan Guo Zhen dengan penuh semangat. Wajah Li Jianlong menjadi gelap. Apakah Fang Lin benar-benar mengabaikannya? Apakah dia benar-benar yakin bahwa dia sudah menang? Diakon Liga dan juga tidak bisa berkata apa-apa. Nak, tolong setidaknya pedulikan hasil kemenangan atau kekalahanmu, kan? Apakah Anda begitu bersemangat untuk menonton kompetisi orang lain? Diakon Liga dan tidak punya pilihan selain mulai melihat-lihat album foto kedua orang itu. Kedua anggota keluarga Li tidak berminat menonton kompetisi orang lain, terutama Li Jianlong yang sangat gugup. Tidak masalah, meskipun Fang Lin tidak tertinggal dalam kemajuan, tingkat akurasimu seharusnya masih lebih tinggi. Li Feng menghiburnya, namun sebenarnya dia sendiri juga tidak yakin. Di sini, persaingan antara Guo Zhen dan Zhao Shenkong menjadi semakin ketat. Api berkobar di sekujur tubuh mereka, lalu mereka bertabrakan dan berbenturan lagi dan lagi. Pada saat ini, siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa Guo Zhen dan Zhao Shenkong jelas sama-sama pandai mengendalikan api. Oleh karena itu, kunci untuk menentukan kemenangan atau kekalahan masih terletak pada tinggi rendahnya api itu sendiri. Pada saat ini, orang-orang memperhatikan Fang Lin yang sedang memanjat ke tanah tinggi, dan mereka semua tercengang. Guo Zhen dan Zhao Shenkong juga melihat Fang Lin, dan keduanya menatapnya dengan pandangan bermusuhan. Fang Lin sama sekali tidak peduli, menatap api ramuan kehidupan jiwa pada kedua lelaki itu dengan mata berbinar. Semuanya adalah api yang sangat bagus. Fang Lin mendecakkan bibirnya, seolah kata-kata hendak mengalir keluar. Semua orang terdiam ketika melihat ekspresinya. Apakah Anda berencana mengambil keuntungan dari kedua orang ini? Tidak mengherankan jika Fang Lin benar-benar memiliki ide seperti itu, terutama api emas Zhao Shenkong. Meskipun diambil dari api binatang, menurut Fang Lin, itu sangat tidak biasa. Burung emas yang tersembunyi di dalam api jelas bukan monster biasa. Kemungkinan itu adalah binatang aneh dengan darah purba. Tentu saja, api ungu tua Guo Zhen juga tidak buruk. Bagaimanapun, ia diciptakan oleh langit dan bumi, jadi tidak mungkin lemah dalam hal apapun. Namun, menurut Fang Lin, api emas lebih layak untuk dikembangkan. Faktanya, meskipun level api yang diciptakan oleh langit dan bumi secara umum lebih tinggi daripada api binatang, dalam banyak kasus, beberapa api binatang khusus memiliki nilai budidaya yang sangat tinggi. Meskipun pada awalnya sangat lemah, seiring sang alkemis terus mengolahnya, api itu akan terus membaik dan menjadi lebih kuat. Di istana Dansheng tempat Fang Lin tinggal di kehidupan sebelumnya, ada seorang alkemis yang menyerap api binatang yang tidak diketahui. Dia sangat lemah pada awalnya dan ditertawakan banyak orang. Namun kemudian, di bawah pelatihan cermat sang alkemis, api itu terus tumbuh lebih kuat, dan akhirnya dengan api ini, sang alkemis menjadi salah satu alkemis paling menonjol di istana Dansheng. Api emas Zhao Shenkong sangat unik pada pandangan pertama. Menurut Fang Lin, hal itu layak untuk dikembangkan. Sayangnya api ini milik Zhao Shenkong, jadi sangat sulit mendapatkannya. Di sini, Diaken Liga dan yang bertugas mengawasi Fang Lin dan Li Jianlong sudah selesai melihat-lihat album foto mereka berdua, dan ada ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Li Jianlong telah mengamati ekspresi Diaken itu. Ketika dia melihat dia menunjukkan ekspresi aneh seperti itu, firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Diaken Liga dan memandang Fang Lin yang sedang memanjat tinggi, lalu menatap Li Jianlong, dan berkata, "Kamu kalah." Berdengung. Ketika Li Jianlong mendengar tiga kata ini, dia merasa kepalanya seperti dipukul keras oleh seseorang. Sesaat ia merasa pusing dan tubuhnya tidak dapat berdiri tegak. Wajah Li Feng juga kehilangan semua warna dalam sekejap, dan dia tampak tidak percaya. Ini tidak mungkin. Li Jianlong tiba-tiba meraung, seolah-olah dia sudah gila, membuat banyak orang di sekitarnya ketakutan. Fang Lin juga menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berteriak sekeras itu sehingga bisa membuat orang takut setengah mati?" Li Jianlong benar-benar ingin memuntahkan seteguk darah. Dia sebenarnya kalah dari Fang Lin dalam seni tanaman dan pohon, yang paling dia yakini. "Fang Lin, kamu menang, turunlah cepat," kata Diaken Liga dan dengan tak berdaya. Fang Lin melengkungkan bibirnya ketika mendengar ini, tanpa rasa terkejut apapun, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sangat biasa. "Jika aku menang,
Aku menang. Apa masalahnya? Berikan saja aku cairan Tianxing dan aku tidak akan turun. Fang Lin berkata dengan acuh tak acuh. Diakon Liga dan memutar matanya dan kemudian menatap Li Jianlong, kamu kalah. Berdasarkan taruhan yang kalian berdua buat, cairan Tianxing adalah milik Fang Lin. Li Jianlong tampak muram. Dia tidak menyangka akan kalah, dan dia makin tidak rela menyerahkan cairan Tianxing kepada Fang Lin. Saya ingin melihat album fotonya. Li Jianlong berkata sambil menggertakkan giginya. Diakon Liga dan mengerutkan kening, tetapi tetap memberinya atlas Fang Lin. Titik. Li Jianlong membolak-balik album itu, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Ketika dia menoleh ke belakang, wajah Li Jianlong dipenuhi ketidakpercayaan, dan tangannya tampak gemetar. Bagaimana ini mungkin? Li Jianlong terus meraung di dalam hatinya. Atlas Fang Lin telah memberinya begitu banyak kejutan. Li Feng juga berjalan mendekat dan setelah melihat beberapa saat, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dari awal hingga akhir, atlas Fang Lin sepenuhnya benar, tanpa kesalahan, dan anotasinya sangat rinci. Sebagai perbandingan, isi anotasi Li Jianlong jauh lebih buruk. Tidak hanya ada beberapa kelalaian kecil, tetapi tingkat detailnya juga tidak sebaik milik Fang Lin. Baru saat itulah Li Jianlong sepenuhnya mengerti mengapa efisiensi Fang Lin tidak sebaik dirinya pada awalnya. Ternyata anotasinya jauh lebih rinci daripada miliknya. Jika Li Jianlong belum melihat album Fang Lin, dia masih akan merasa sedikit tidak yakin. Tetapi sekarang setelah dia melihat album Fang Lin, Li Jianlong hanya merasakan satu hal, kekalahan total. Benar, itu hanya bisa digambarkan sebagai kekalahan total. Li Jianlong mendapati dirinya menjadi bahan tertawaan sungguhan. Dia penuh percaya diri dari awal sampai akhir, tetapi akhirnya kalah total. Sekarang, dia kehilangan muka. Bahkan harta langka seperti Tianxing Ye diberikan kepada Fang Lin. Bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada para tetua keluarga Li saat dia kembali? Apakah kamu sudah membacanya? Bawakan kami cairan Tianxing. Diakon Liga dan mendesak, merasa jijik terhadap Li Jianlong di dalam hatinya. Orang ini sungguh bodoh. Penampilan Fang Lin sebelumnya sangat mengejutkan, tetapi dia masih ingin menantangnya berduel. Bukankah ini seperti mencari kematian? Apakah sudah baik-baik saja sekarang? Apa gunanya tidak mau menerima kekalahan? Anda harus menelan buah pahit yang Anda tabur. Hati Li Jianlong berdarah, karena dia tidak bisa menggunakan cairan Tianxing, tetapi itu milik keluarga. Jika dia memberikannya kepada Fang Lin, meskipun Li Jianlong adalah seorang jenius dalam alkimia di keluarga Li, dia mungkin akan dihukum berat. Yang paling penting adalah hal itu memalukan. Cepatlah, jangan berlama-lama. Diakon Liga dan berkata dengan tidak sabar. Dia juga sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk memikirkan masalah-masalah sepele ini. Li Jianlong mengeluarkan labu yang berisi cairan Tianxing dengan tangan gemetar dan menyerahkannya kepada Diakon Liga dan dengan sangat enggan. Diakon Liga dan mengambilnya dan melirik Li Jianlong. Kemudian, di bawah tatapan membasmi Li Jianlong dan Li Feng, dia menyerahkan labu itu kepada Fang Lin. Fang Lin menerima labu itu sambil tersenyum, mengucapkan terima kasih, dan kemudian memasukkan labu itu ke dalam tas 9 istana dengan bermartabat. Li Jianlong, apakah kamu punya sesuatu yang bagus? Bagaimana kalau kita bertaruh lagi? Fang Lin berkata dengan keras. Li Jianlong sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia benar-benar ingin bertaruh lagi dengan Fang Lin, terutama untuk memenangkan kembali Tianxing Liquid. Tetapi setelah mengalami kemunduran ini, Li Jianlong akhirnya mengerti bahwa Fang Lin adalah orang mesum total. Kecuali jika dia benar-benar percaya diri dan 100% yakin, dia tidak boleh berjudi dengannya. Kalau tidak, dialah yang akan selalu menderita. Pada saat itu, Li Jianlong dan Li Feng kembali ke tempat duduk mereka dengan wajah muram, berusaha untuk tidak melihat Fang Lin, jika tidak, semakin mereka melihat, semakin jijik perasaan mereka. Melihat ini, Fang Lin berhenti menertawakan keduanya dan memfokuskan perhatiannya pada pertarungan antara Zhao Shenkong dan Guo Zhen. Pada saat ini, situasi di lapangan berangsur-angsur berubah. Api ungu tua milik Guo Zhen tampaknya menekan api emas milik Zhao Shenkong. Setidaknya di permukaan, Guo Zhen memiliki sedikit keuntungan. Semua orang di negara bagian Meng langsung bersorak dan tampak sangat gembira. Jika mereka dapat menekan Zhao Shenkong, maka dalam konferensi alkemis ini, negara Meng mereka akan memenangkan setengah pertempuran. Masyarakat negeri Yun menjadi cemas saat ini. Jika Zhao Shenkong kalah, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar. Namun, Zhao Shenkong sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda panik, bahkan kelopak matanya tidak bergerak. Ledakan. Saat berikutnya, api keemasan yang telah ditekan tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Segera setelah itu, seekor burung api emas melebarkan sayapnya dan terbang keluar, membawa cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terbang langsung ke arah Guo Zhen. Jiwa api. Astaga, bagaimana itu mungkin?
Apakah ini bertentangan dengan keinginan surga? Terdengar seruan dari kerumunan, dan banyak sekali orang menjadi pucat karena ngeri. Pupil mata Fang Lin juga mengecil, dan dia diam-diam terkejut. Burung api emas itu menerjang ke arah Guo Zhen dengan momentum yang tak terhentikan. Wajah Guo Zhen berubah drastis dan dia segera mengendalikan api ungu tua untuk memblokirnya. Engah, sayangnya, burung api emas itu begitu kuat sehingga ia berhasil menembus penghalang api dalam sekejap. Guo Zhen berulang kali mundur, dan burung api emas itu tiba-tiba menghilang saat hendak mengenai Guo Zhen. Seluruh hadirin terdiam, lalu bertepuk tangan meriah. Wajah Guo Zhen pucat, dengan sedikit ekspresi terkejut dan enggan di matanya. Dia tahu dia telah kalah. Di kejauhan, lelaki tua bermarga yang tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi puas di wajahnya, sementara Nyonya Gu mengerutkan kening. Su tua juga tampak tidak senang. Penampilan Zhao Shenkong terlalu mengejutkan dan sungguh tidak terduga. Anak ini sungguh menakjubkan, dan api ini memang menakjubkan. Api ini benar-benar melahirkan jiwa api. Meskipun masih dalam bentuk embrio, itu berarti api ini memiliki potensi pertumbuhan yang tak terbatas. Zhuge Chang berseru kagum. Hanya api yang dapat tumbuh yang memiliki kesempatan untuk melahirkan jiwa api. Jiwa api terhubung dengan jiwa alkemis. Jika alkemis meninggal, jiwa api akan musnah dan api juga akan padam, kata Chen Mu. Lu Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya keluarga kerajaan Yun telah berusaha keras untuk melatih anak ini. Mereka tidak hanya memberinya tubuh obat 100 pemurnian, tetapi mereka juga memberinya jiwa api. Jika dia terus tumbuh seperti ini, dia dapat bersaing dengan bakat-bakat terbaik dari 3 negara pusat. Hahaha, hampir sampai. Orang tua bermarga Yan itu sangat bangga. Walaupun dia berkata demikian, melihat ekspresinya, dia hendak tertawa begitu kerasnya sampai hidungnya hendak keluar. Fang Lin duduk di tempat yang tinggi, menatap Zhao Shenkong yang tengah menikmati perhatian semua orang, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Bukankah itu hanya roh api? Guo Zhen mengambil inisiatif untuk memulai kompetisi dengan Zhao Shenkong, tetapi berakhir dengan kegagalan. Ini sangat sulit diterima oleh Guo Zhen, dan moral kerajaan Meng mengalami pukulan serius. Namun, tidak seorang pun menganggap Guo Zhen terlalu lemah. Dalam kontes pengendalian api ini, Guo Zhen tidak kalah dalam hal pengendalian api. Guo Zhen kalah karena dia tidak memiliki jiwa api, sementara Zhao Shenkong memiliki jiwa api. Keunggulan roh api cukup untuk menghancurkan keseimbangan pertarungan yang berimbang ini. Kamu kalah. Zhao Shenkong menyingkirkan api emas itu dan menatap Guo Zhen dengan sedikit jijik. Guo Zhen mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kekejaman, dan tidak mengatakan apapun. Zhao Shenkong tersenyum sedikit, berbalik dan pergi. Meskipun dia tidak lagi melontarkan komentar sarkastis kepada Guo Zhen, namun sikap acuh tak acuh inilah yang membuat Guo Zhen dan rakyat negara Meng makin marah. Hah! Zhao Shenkong berbalik dan melihat Fang Lin duduk di tempat yang tinggi. Titik. Fang Lin tersenyum pada Zhao Shenkong dan berkata, api pil kehidupan jiwamu cukup bagus. Zhao Shenkong menyipitkan matanya dan mengabaikan Fang Lin. Kompetisi yang paling menarik perhatian telah berakhir, tetapi yang lain masih terlibat dalam berbagai kompetisi dan perjudian. Dalam kompetisi ini, rakyat negeri Qian lebih banyak yang kalah, sedangkan rakyat negeri Yun lebih banyak yang menang. Namun, tidak ada seorang pun yang datang untuk bersaing atau berjudi dengan Su Xiaotong. Lagi pula, di mata semua orang, Su Xiaotong berada di level yang sama dengan Guo Zhen dan Zhao Shenkong. Memintanya berkompetisi atau berjudi dengan mereka niscaya akan mengundang masalah. Fang Lin, di sisi lain, menjadi incaran banyak orang di negara Yun dan Meng. Pada saat ini, seorang pemuda dari negeri Yun datang menemui Fang Lin dan ingin berjudi dengannya. Apa yang ingin kamu kompetisikan denganku? Fang Lin menatap pria itu dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Pemuda dari negeri Yun bernama Chu He. Di antara 10 orang dari negeri Yun, dia dianggap sebagai seorang jenius yang cukup menonjol. Meskipun kecerdasannya tertutupi oleh Zhao Shenkong, tidak dapat disangkal bahwa ia juga seorang alkemis hebat. Chu He menatap Fang Lin dengan ekspresi bangga. Kamu dapat memilih apapun yang kamu kuasai. Beberapa orang dari kerajaan Qian semuanya marah. Chu He hanya memandang rendah Fang Lin. Namun hal ini tidak mengherankan. Bagaimanapun juga, Chu He adalah seorang jenius dari kerajaan Yun, yang kedua setelah Zhao Shenkong. Tentu saja, dia sangat arogan dan tidak menganggap serius para alkemis muda dari kerajaan Qian dan kerajaan Meng. Menurut Chu He, meskipun Fang Lin tampil sangat cemerlang di tahap sebelumnya, jika menyangkut kemampuan sesungguhnya, mungkin tidak layak disebutkan sama sekali. Alasan mengapa Chu He ingin bersaing dengan Fang Lin dalam perjudian adalah untuk sepenuhnya menekan kecerdasan Fang Lin sebelumnya, sehingga kerajaan Yunnya akan memiliki keuntungan lebih besar dalam konferensi alkemis ini. Sejujurnya,
Jika Chu He tahu bahwa dia bukan tandingan Su Xiaotong, dia mungkin akan menantang Su Xiaotong secara langsung daripada memilih Fang Lin. Terus terang saja, mereka hanya menargetkan Fang Lin yang tampaknya merupakan target yang relatif lemah. Mendengar perkataan Chu He yang agak arogan, Fang Lin mengerutkan kening dan pura-pura berpikir apa yang bisa kulakukan. Aku hanya pandai bertarung. Apakah kau ingin bertarung denganku? Begitu kata-kata ini keluar, Chu He tertegun, wajahnya berkedut, sementara yang lain tertawa diam-diam. Fang Lin sungguh menakjubkan. Ini adalah konferensi alkemis, dan kompetisinya tentu saja didasarkan pada seni alkimia. Semua orang yang hadir adalah alkemis, siapa yang akan menyentuhmu? Lagi pula, akan sangat tidak pantas jika berkelahi dengan tangan dan kaki di sini. Apakah kamu tidak takut ditertawakan? Sebagai alkemis, wajar bagi kami untuk berkompetisi dalam seni alkimia. Chu He mendengus. Fang Lin tampak polos tetapi saya sangat kuat dalam setiap aspek dan dao. Chu He tidak bisa berkata apa-apa. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak menonjolkan diri? Bisakah Anda lebih dapat diandalkan saat Anda membual? Aspek apa lagi yang kuat? Bahkan Zhao Shenkong tidak berani membuat klaim besar seperti itu. Setiap tongkat memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Meskipun Anda seorang jenius, berapa usia Anda? Bagaimana mungkin mencakup semuanya? Bahkan orang-orang kerajaan Qian, termasuk Su Xiaotong, merasa bahwa Fang Lin sengaja membual untuk memeras Chu He. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Fang Lin mengatakan kebenaran sepenuhnya, tanpa ada yang dilebih-lebihkan. Bagaimana kalau aku bersaing denganmu dalam hal penglihatan? Kata Chu He sambil menggertakkan giginya. Fang Lin mengangguk dan bertanya, bagaimana kita membandingkannya? Sangat mudah. Anda dan saya akan mengamati tungku pil yang sedang dimurnikan dan menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Siapapun yang benar akan menang. Chu He mencibir. Fang Lin mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika setelah aku mengatakannya, kamu mengatakan hal yang sama? Chu He tertegun, lalu berkata dengan marah kalau begitu, tulis saja, apakah tidak apa-apa. Fang Lin tersenyum dan berkata, karena kita akan berkompetisi, mengapa tidak menambahkan beberapa hadiah? Chu He tidak membuang kata-kata dan langsung menamparkan tas 9 istana untuk mengeluarkan suatu benda. Ini adalah rumput Xinghua. Apakah Anda tahu nilainya? Kata Chu He. Mata Fang Lin langsung berbinar dan dia mengangguk berulang kali aku tahu, aku tahu. Kamu sangat murah hati untuk memberikan harta yang sangat berharga. Aku merasa sedikit malu. Chu He langsung kesal bagaimana jika kamu kalah. Fang Lin terkekeh dan mengeluarkan labu berisi cairan Tianxing. Aku punya labu berisi cairan Tianxing di sini. Jika kau kalah, aku akan memberimu setengah labu. Li Jianlong yang tadinya merasa tertekan, wajahnya menjadi semakin muram saat mendengar ini, dan dia hampir muntah darah. Fang Lin sungguh tercela sampai-sampai dia benar-benar menggunakan barang-barangnya sendiri sebagai taruhan. Chu He juga terkejut melihat Fang Lin ternyata memiliki cairan Tianxing, dengan ekspresi keserakahan yang sangat jelas di wajahnya. Oke, kata Chu He. Pada saat itu, Chu He menemui pengurus Liga Alkimia dan memberitahunya tentang taruhan antara keduanya. Lalu pengurus Liga Alkimia membawa tungku pil yang sedang disempurnakan. Hanya aku yang tahu ramuan apa yang sedang disuling di tungku. Kalian berdua bisa mulai mengamati sekarang. Diakon Aliansi Alkimia berdiri di samping tungku dan berkata kepada Fang Lin dan Chu He. Mendengar ini, Chu He menatap tungku alkimia dengan mata terpaku, dan seberkas cahaya redup melintas di depan matanya. Ini, semua orang yang menonton terkejut. Fang Lin juga melirik Chu He, tetapi tanpa rasa terkejut. Dia memejamkan matanya, dan saat dia membukanya lagi, dia telah memperlihatkan pupil matanya yang keemasan halus. Lihat, itu pupil emas yang halus. Itu menakjubkan. Teknik pupil ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Banyak orang berseru kagum. Murid emas adalah teknik pupil yang sangat membantu para alkemis, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Ketika Chu He melihat Fang Lin memamerkan murid emas, ekspresinya menjadi sangat serius, dan tiba-tiba cahaya ungu muncul dari matanya. Ini dia, mata roh ungu Chu He. Para jenius negeri Yun menjadi bersemangat. Semua orang yang hadir terkejut. Mata roh ungu juga merupakan teknik pupil dan dalam hal kesulitan mempraktikannya, tidak kalah sulitnya dengan pupil emas mikroskopis. Yang satu memiliki pupil berwarna emas, dan yang satu lagi memiliki mata berwarna ungu. Mereka pasangan yang sempurna. Mata Fang Lin dan Chu He berbinar saat mereka menatap tungku alkimia tanpa berkedip. Salah satu matanya memancarkan cahaya keemasan yang bersinar, dan mata yang satu lagi memancarkan cahaya ungu yang bergelombang di matanya, yang terlihat sangat aneh. Tak lama kemudian, Chu He mulai menulis, dan menyelesaikan tulisannya dalam beberapa goresan. Lalu dia menyerahkan apa yang telah ditulisnya kepada Diaken Ligadan. Setelah Chu He menyerahkannya, Fang Lin juga mulai menulis,
tetapi jelas ia membutuhkan waktu lebih lama daripada Chu He. Setelah selesai menulis, mata Fang Lin bersinar dengan emas. Dia melirik Chu He yang tampak sangat provokatif di wajahnya. Fang Lin tersenyum tipis dan menyerahkan apa yang telah ditulisnya kepada Diaken Ligadan. Diakon Ligadan melihat apa yang ditulis kedua orang itu, dengan ekspresi terkejut yang jelas di wajahnya, terutama ketika dia melihat kertas Fang Lin, ekspresi terkejutnya bahkan lebih intens. Adegan ini membuat Chu He mengerutkan kening dan merasa sedikit gelisah. Namun, dia sangat percaya diri dengan mata spiritualnya yang ungu dan percaya bahwa apapun yang dilihatnya pasti tidak salah. Meskipun Fang Lin juga memiliki pupil emas yang sama kuatnya, Chu He masih memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap dirinya sendiri. Karena dia menghabiskan sejumlah besar energi untuk mengolah sepasang mata spiritual ungu ini, hari demi hari, tahun demi tahun. Sepasang mata ungu ini adalah andalan terbesar Chu He. Bahkan Zhao Shenkong juga memiliki mata spiritual ungu, tetapi dalam hal tingkatan mata spiritual ungu, dia paling sebanding dengan Chu He. Dan bagaimana dengan Fang Lin? Berapa umurnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan pupil emas halus ini? Seberapa panas suhunya? Setidaknya Chu He tidak percaya bahwa pupil mata emas Fang Lin dapat dibandingkan dengan mata ungunya sendiri yang telah ia kembangkan dengan susah payah. Diakon Ligadan memandang Fang Lin, lalu menatap Chu He, dan kemudian berkata Fang Lin menang. Wow, ketika kata-kata itu diucapkan, orang-orang di sekitar yang tengah menunggu untuk menyaksikan pertunjukan itu semuanya tampak sangat terkejut, tetapi banyak juga yang berwajah seolah-olah itu adalah sesuatu yang wajar. Orang-orang yang paling tidak dapat dipercaya, tentu saja, adalah mereka yang berasal dari negeri Yun. Chu He adalah yang terbaik di antara mereka, kedua setelah Zhao Shenkong. Sepasang mata spiritualnya yang berwarna ungu sangat terkenal. Bahkan Zhao Shenkong mungkin tidak menang atas Chu He dalam kontes penglihatan. Tapi Chu He malah kalah dari Fang Lin. Bagaimana ini mungkin? Chu He langsung berteriak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah? Bagaimana mungkin Fang Lin menang melawanku? Chu He menyesali perkataannya begitu dia mengatakannya. Ini bukan negeri Yun. Bagaimana dia bisa menentang Diaken Liga dan seperti itu? Bukankah ini hanya mengundang masalah? Zhao Shenkong mengerutkan kening dan membungkuk sedikit kepada Diaken Liga dan saya minta maaf kepada Diaken atas nama Chu He. Dia kehilangan ketenangannya. Diakon Liga dan dimarahi oleh Chu He, jadi wajar saja dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Tetapi dia tetap memberi sedikit muka kepada Zhao Shenkong dan berkata dengan dingin Fang Lin melihatnya lebih jelas daripada kamu. Kalau kamu tidak setuju, lihat saja sendiri. Setelah berkata demikian, dia meletakkan 2 lembar kertas di atas meja. Chu He segera bergegas mendekat, mengambilnya dan melihatnya, lalu dia benar-benar tertegun. Fang Lin benar-benar menuliskan perubahan pada setiap bahan obat dalam tungku alkimia, dan bahkan perubahan yang akan dialami bahan obat selanjutnya. Semuanya ditulis dengan jelas dan mengisi seluruh artikel. Lalu bagaimana dengan milik Anda sendiri? Hanya perubahan-perubahan yang paling dangkal saja yang dituliskan, sedangkan perubahan-perubahan yang lebih mendalam tidak diperhatikan sama sekali. Bagaimana mungkin? Bagaimana pupil matanya yang keemasan bisa melihat begitu banyak? Chu He tidak dapat mempercayainya. Ini benar-benar di luar akal sehat. Yang lain juga berkumpul dan tercengang setelah membaca apa yang ditulis Fang Lin. Apakah Fang Lin ini monster? Mengejutkan sekali, kok mata ini bisa panjang sekali. Ini kekalahan total. Chu He ini benar-benar kalah. Mata ini sangat kuat. Bukankah lebih baik menggunakannya untuk melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lihat? Orang-orang masih takjub pada awalnya, tetapi segera topiknya berubah. Beberapa alkemis wanita memandang Fang Lin dengan ekspresi aneh dan tanpa sadar menutupi bagian sensitif tubuh mereka. Fang Lin juga merasa tidak nyaman dengan tatapan para alkemis wanita itu, dan dengan cepat menjelaskan saya tidak menggunakan mata emas saya untuk melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Namun, semakin dia menjelaskan, semakin banyak alkemis wanita itu memandang Fang Lin dengan aneh, dan beberapa bahkan diam-diam memanggilnya orang mesum. Fang Lin terdiam. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi orang mesum? Faktanya, Fang Lin tidak mengandalkan murid emasnya yang tajam untuk mengalahkan Chu He, tetapi mengandalkan pengalaman dan penilaiannya sendiri. Pupil mata emas Fang Lin tidak lebih kuat dari mata ungu Chu He. Apa yang dapat dilihat keduanya pada dasarnya sama. Jika demikian halnya, maka Fang Lin tidak mungkin bisa mengalahkan Chu He, dan paling banter akan seri. Oleh karena itu, Fang Lin menyimpulkan jenis ramuan apa yang sedang disempurnakan di tungku melalui semua yang dilihatnya, dan kemudian menuliskan semua perubahan dan perubahan yang akan terjadi selanjutnya. Karena itu, ia menghabiskan lebih banyak waktu daripada Chu He. Tetapi dengan cara ini, level Fang Lin tiba-tiba melampaui Chu He, jadi bagaimana mungkin dia tidak menang? Chu itu,
berikan aku rumput Xinghua. Fang Lin menepuk bahu Chu He dan berkata sambil tersenyum. Chu He tiba-tiba berbalik dan hampir menggigit wajah Fang Lin. Kamu sungguh menyebalkan. Kamu bahkan tidak ingat namaku. Dan ketika Chu He mendengar tentang rumput Xinghua, raut wajahnya langsung berubah masam, belum lagi betapa tertekannya dia. Chu He, berikan dia rumput Xinghua. Zhao Shenkong berkata dengan ringan. Pada titik ini, Zhao Shenkong sangat jelas bahwa Fang Lin telah menang sepenuhnya, dan dengan pengawasan di Aken Liga dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Chu He menyerahkan rumput Xinghua kepada Fang Lin dengan sangat enggan, dengan ekspresi membasmi di wajahnya. Fang Lin dengan senang hati memasukkan rumput Xinghua ke sakunya. Ini adalah hal yang baik, obat suci untuk penyembuhan luka, dan efeknya bahkan lebih baik daripada pil dahuan. Ada yang mau berjudi denganku? Aku akan menerima tawaran apapun. Tapi harus sesuatu yang bagus. Aku tidak akan berjudi dengan orang miskin. Fang Lin berkata kepada orang banyak dengan kegembiraan di wajahnya. Semua orang menatapnya dengan mata aneh, lalu menjauh. Setelah melihat betapa bejatnya orang ini, siapa yang mau membuat diri mereka sengsara? Melihat tidak seorang pun yang ingin bertarung dengannya, Fang Lin tampak kecewa di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, merasa kesepian seperti salju. Pak Tuasu, menurutku Fang Lin orang baik. Lu Wei menatap Fang Lin dengan penuh minat dan berkata kepada Pak Tuasu. Su Lao tersenyum dan berkata, tidak buruk, setidaknya terlihat rapi. Kali ini, Pak Tua Yan dan Nyonya Gu secara mengejutkan tidak membantah atau mengejek apa yang dikatakan Pak Tuasu. Setelah banyak pengamatan, mereka berdua melihat keunikan Fang Lin. Meski tidak menunjukkan bakat apapun di ajang tersebut, penampilannya yang mengagumkan tidak boleh dianggap remeh. Tetapi hal terpenting dalam alkimia tetaplah alkimia. Anak ini memang jago dalam hal lain, tetapi aku tidak tahu bagaimana dia dalam alkimia, kata Chen Mu. Dalam hal alkimia, 10 Fang Lin tidak sebagus Zhao Shenkong. Orang tua bermarga Yan itu langsung berkata sambil mencibir. Dalam setiap konferensi alkemis, bagian yang paling menarik tentu saja kompetisi alkimia akhir. Yang disebut kompetisi alkimia adalah bahwa para alkemis berbakat dari 3 kerajaan bersama-sama memilih 3 juara, dan kemudian yang lain dapat memilih salah satu dari mereka untuk ditantang. Pemenangnya menjadi juara baru dan terus menerima tantangan. Jika Anda dapat bertahan 5 ronde tanpa terkalahkan, Anda bisa menjadi juara sesungguhnya dan tidak perlu lagi menerima tantangan. 3 juara yang bertahan sampai akhir akan menghadapi pertarungan juara lainnya. Pemenangnya akan menjadi juara terkuat dan pastinya mendapat tempat di Menara Danji. Dalam hal aturan kompetisi dan daur relatif adil. Setiap orang punya kesempatan. Sekalipun Anda duduk di singgasana juara, itu tidak aman. Pada saat ini, para alkemis berbakat dari 3 kerajaan telah memilih 3 juara. Faktanya, semua orang telah menebak nama ketiga orang ini hampir benar, dan faktanya persis seperti dugaan semua orang. Zhao Shenkong dari negara bagian Yun, Su Xiaotong dari negara bagian Qian, dan Guo Zhen dari negara bagian Meng tidak diragukan lagi adalah 3 juara yang dipilih oleh semua orang. 3 arena tinggi telah dibangun, dan ketiga pria itu naik ke arena, berdiri di atasnya, menatap semua orang yang hadir. Menurutmu siapa yang akan bertahan sampai akhir di antara ketiga juara ini? Itu pasti Zhao Shenkong. Saya juga pikir itu Zhao Shenkong. Guo Zhen dan Su Xiaotong juga tidak lemah. Saya khawatir mereka bertiga akan bertahan sampai akhir. Sulit untuk mengatakannya. Semua orang melihat ketiga juara dan membicarakannya. Menurut pendapat kebanyakan orang, seharusnya tidak ada masalah bagi Zhao Shenkong dan 2 lainnya untuk bertahan dalam tantangan 5 ronde. Masalah sesungguhnya mungkin adalah siapa juara terkuat di antara ketiganya dalam pertarungan juara terakhir. Sekarang, kalian dapat memilih juara mana saja untuk ditantang. Topik tantangannya adalah Bailu dan seorang di Aken Liga dan berkata dengan suara keras kepada semua orang. Pil Bailu adalah ramuan mujarab tingkat 3. Tidak sulit untuk memurnikannya dan juga merupakan ramuan yang relatif umum. Menguji keterampilan dasar sang alkemis. Pada tahap ini, sang alkemis diperbolehkan bekerja secara bebas tanpa ada batasan pada tungku, bahan, dan sebagainya. Terus terang saja, jika Anda memiliki tungku alkimia yang bagus, gunakanlah. Jika Anda memiliki api alkimia jiwa kehidupan, Anda juga dapat menggunakannya. Pendek kata, mainkan saja kekuatanmu sendiri dan lakukan yang terbaik untuk mengalahkan lawanmu. Aturan-aturan seperti itu mungkin terlihat agak tidak adil, tetapi kenyataannya memang nyata. Bagaimanapun juga, tantangan adalah tantangan antara yang lemah dan yang kuat. Kita tidak dapat membatasi kekuatan yang kuat untuk membiarkan yang lemah memperoleh keadilan. Setelah di Aken Liga dan selesai berbicara, suasana menjadi hening untuk waktu yang lama. Tidak ada seorang pun yang bertindak gegabah, dan semua orang diam-diam mempertimbangkan untung ruginya.
Bagi orang-orang dari kerajaan Qian, jika mereka harus memilih siapa yang akan ditantang, tentu yang terbaik adalah memilih antara Guo Zhen dan Zhao Shenkong. Lagi pula, Su Xiaotong juga seorang Qian, jadi bukanlah ide bagus untuk menantangnya. Dua negara lainnya memiliki ide yang sama. Mereka akan mencoba untuk tidak menantang juara dari kubu mereka masing-masing dan memulai dengan juara yang dipilih oleh dua negara lainnya. Namun, ketiga juara ini dipilih karena mereka memiliki kekuatan alami yang sangat kuat. Semua orang juga paham bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang merupakan kesemek yang lembut. Setelah tantangannya gagal, mereka tidak dapat memilih dua juara lainnya untuk ditantang lagi. Jika ketiga juara gagal dalam tantangan tersebut, mereka akan kehilangan kualifikasi untuk terus berkompetisi. Oleh karena itu, bagi penantang, hanya ada 3 kesempatan untuk bertanding. Jika Anda gagal, minggir saja dan biarkan seseorang dengan peluang lebih baik menantang Anda. Dalam konferensi alkemis sebelumnya, sangat jarang bagi sang juara untuk dikalahkan, karena para juara yang terpilih semuanya sangat kuat, dan sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Tentu saja ada pengecualian untuk semuanya. 300 tahun yang lalu, seorang pemuda tak dikenal mengalahkan sosok sakti yang dianggap sebagai juara terkuat saat itu. Hingga kini, pemuda tersebut masih aktif di Danlik dan telah menjadi tokoh senior di Danlik. Tetapi, hal seperti itu jarang terjadi. Untuk bisa terpilih menjadi juara, kekuatan seseorang harus sangat meyakinkan dan tidak mudah tergoyahkan. Saya di sini untuk menantang Su Xiaotong. Pada saat ini, seorang pria dari negeri Yun melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan keras. Ketika semua orang melihatnya, mereka langsung gembira. Ternyata Chu He lah yang pernah kalah dari Fang Lin di kompetisi penglihatan sebelumnya. Chu He juga sangat marah saat ini, dan dia merasa tidak enak jika tidak melampiaskannya. Meski dia tahu tidaklah bijaksana untuk menjadi orang pertama yang menantang sang juara, Chu He tidak peduli akan hal itu. Dia hanya ingin mencobanya. Jika dia benar-benar mengalahkan Su Xiaotong, dia akan puas bahkan jika dia tidak bisa bertahan 5 ronde. Tentu saja, idenya indah, tetapi kenyataannya kejam. Ketika Su Xiaotong menunjukkan tungku alkimianya, Chu He tiba-tiba pingsan. Ya ampun, ada apa dengan tungku alkimia ini? Apakah saya melihatnya dengan benar? Kuali tulang naga hijau. Semua orang berseru karena terkejut. Tungku alkimia Su Xiaotong sebenarnya terbuat dari tulang naga dan diukir dengan susunan sihir yang rumit. Itu adalah tungku alkimia yang langka dan unggul. Meskipun Jiaolong tidak sebaik naga sungguhan, ia juga memiliki darah naga, sangat kuat, dan sangat sulit diburu. Jika seseorang ingin mendapatkan tulang naga untuk menempa tungku alkimia, itu akan menjadi situasi yang mengancam jiwa, kecuali jika orang yang benar-benar kuat mengambil tindakan. Sungguh sulit membayangkan bahwa Su Xiaotong memiliki tungku alkimia seperti itu. Tidak, itu bukan tulang naga utuh, tetapi hanya bubuk tulang naga. Faktanya, sebagian besar materialnya adalah tulang belakang ular piton penelan langit. Seorang lelaki tua dengan penglihatan luar biasa melihat apa yang sedang terjadi dan berbicara. Setelah mendengar ini, banyak orang melihat lagi dan menemukan bahwa tungku alkimia itu tidak terbuat dari tulang naga utuh, dan mereka langsung menghela napas lega. Jika itu benar-benar tungku yang seluruhnya terbuat dari tulang naga, itu akan terlalu abnormal dan sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang alkemis tingkat 3. Tentu saja akan sangat didambakan jika dikeluarkan. Akan tetapi, meskipun tungku alkimia itu dibuat dari tulang belakang ular piton penelan langit dan bubuk tulang naga, kualitasnya tetap sangat tinggi. Akan sangat mewah jika seorang alkemis tingkat 3 menggunakannya. Chu He tercengang. Apa-apaan ini? Chu He juga memiliki tungku alkimia yang bagus, tetapi kesenjangannya masih cukup besar dibandingkan dengan Su Xiaotong. Dalam hal tungku alkimia saja, dia kalah total. Tetapi dia telah mengatakan bahwa dia ingin menantang Su Xiaotong. Dia tidak bisa menyerah begitu saja saat melihat orang lain memamerkan tungku alkimia miliknya, bukan? Tidak ada jalan lain, Chu He hanya bisa mengalah dan naik ke atas ring. Melihat Su Xiaotong yang tampak tidak berbahaya, Chu He diam-diam mengerang dalam hatinya. Hasil akhirnya, tentu saja, Chu He kalah. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan tak seorang pun menertawakannya. Saya di sini untuk menantang Guo Zhen. Tepat setelah Chu He mengundurkan diri karena malu, suara lain terdengar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Fang Lin berdiri. Perkataan Fang Lin bagaikan melempar batu ke danau yang tenang, menimbulkan ribuan riak. Semua orang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia benar-benar ingin menantang Guo Zhen. Fang Lin ini memang selalu membuat gerakan besar. Saya khawatir dia akan mempermalukan dirinya sendiri kali ini. Tidak juga, dia bukan orang yang bisa dinilai dengan akal sehat. Semua orang membicarakannya, dan sebagian orang meremehkan tantangan Fang Lin kepada Guo Zhen, mengira dia sedang mencari masalah.
Beberapa orang juga memiliki harapan terpendam terhadap Fang Lin, berharap Fang Lin dapat mengejutkan semua orang sekali lagi. Titik titik titik. Titik titik titik. Tentu saja, sebagian besar orang tetap rasional dan percaya bahwa Fang Lin pada dasarnya tidak akan memiliki peluang menang jika dia menantang Guo Zhen. Bagaimanapun, Chu He baru saja mengalami kekalahan yang menyedihkan saat menantang Su Xiaotong. Meskipun Fang Lin telah tampil sangat baik sebelumnya, pada level ini dia harus menyaksikan kekuatan sejati seorang alkemis, yang bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan beberapa metode yang tidak lazim. Sejauh ini, Fang Lin belum pernah memurnikan pil di depan umum. Jadi, mereka tidak tahu seberapa hebat kemampuan Fang Lin dalam memurnikan pil. Orang-orang dari negara bagian Meng tentu saja bersikap sarkastis dan mengira Fang Lin melebih-lebihkan kemampuannya, sedangkan orang-orang dari negara bagian Yun tampak menikmati pertunjukan tersebut. Fang Lin, kamu yakin? Seorang pemuda dari negeri Qian bertanya dengan khawatir. Fang Lin terkekeh mungkin. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu reaksi semua orang, dia melangkah ke panggung selangkah demi selangkah. Di atas panggung, Guo Zhen menatap Fang Lin dengan seringai di wajahnya, seperti serigala liar yang bersembunyi di kegelapan menatap mangsanya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kau akan menjadi orang pertama yang menantangku. Guo Zhen berkata dengan nada mengejek dan meremehkan dalam suaranya. Fang Lin tersenyum dan berkata, aku tidak yakin dengan dua lainnya, tapi aku seharusnya bisa menghadapimu. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar, dan semua orang terkejut dengan kata-kata berani Fang Lin. Ekspresi Guo Zhen tiba-tiba berubah muram, dan wajahnya dipenuhi kemarahan. Arti kata-kata Fang Lin sangat jelas. Di matanya, aku telah menjadi buah kesemek yang lembut dan mudah diganggu. Bagaimana Guo Zhen bisa menanggung ini? Bagus sekali, aku belum pernah melihat orang yang sombong seperti kamu. Guo Zhen tersenyum, tetapi senyuman itu menakutkan dari sudut pandang manapun. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berkata, aku sama sekali tidak sombong. Aku percaya diri. Guo Zhen mencibir berulang kali, dan dia menjadi semakin yakin bahwa Fang Lin adalah orang sombong yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bukankah anak ini terlalu gila? Kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu kepada Guo Zhen. Tetapi jika Fang Lin kalah, itu akan menjadi aib besar. Hei, siapa yang membuatnya begitu sombong? Banyak orang menggelengkan kepala, berpikir bahwa tidak pantas bagi Fang Lin untuk mengatakan ini sebelum kompetisi dimulai. Rakyat negara Meng sangat marah dan mulai berteriak dan mengumpat. Di dua panggung lainnya, Su Xiaotong memiliki sedikit ekspresi terkejut di wajahnya, sementara Zhao Shenkong memiliki ekspresi kosong. Su Jianchuan, awalnya aku mengira orang yang paling sombong di konferensi ini adalah Zhao Shenkong. Sekarang tampaknya Fang Lin dari negara Qianmu bahkan lebih sombong daripada Zhao Shenkong. Kata Nyonya Gu kepada Pak Tua Su yang duduk di sebelahnya, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya yang keriput. Orang tua bermargayan itu juga berkata, Zhao Shenkong sombong karena dia punya modal, tapi entah apa yang membuat Fang Lin begitu sombong. Kalau dia tidak punya modal, itu hanya akan menambah lelucon. Su Lao tersenyum tipis, sama sekali tidak marah apakah aku punya rasa percaya diri atau tidak, kau akan tahu sebentar lagi. Melihat betapa tenangnya Pak Tua Su, Pak Tua Yan dan Nyonya Gu merasa agak ragu. Mungkinkah Fang Lin benar-benar seorang pria yang menyembunyikan kekuatan aslinya? Kalau tidak, bagaimana orang tua ini bisa begitu tenang dan kalem? Namun, Nyonya Gu masih sangat percaya pada Guo Zhen. Menurutnya, kecuali Zhao Shenkong, tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya di konferensi alkemis ini. Pada saat ini, di atas panggung, Guo Zhen tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menamparkan tas Istana 9. Dengan suara keras, sebuah tungku pil muncul di hadapan Guo Zhen. Ketika Fang Lin melihat tungku alkimia ini, ada sedikit kejutan di matanya, dan orang-orang di bawah berseru kaget. Kuali 5 gunung. Ini sebenarnya adalah kuali 5 gunung. Apakah ini peninggalan seorang alkemis legendaris dari kerajaan Meng? Benar-benar begitu. Aku tidak menyangka Guo Zhen yang mendapatkannya. Tungku alkimia Guo Zhen memiliki bentuk yang sederhana dan berat, dan merupakan tripod berkaki 5 yang sangat langka. Ada 5 gunung megah yang terukir pada badan tripod. Sekali meliriknya, orang akan merasa seolah-olah sedang memandangi pegunungan. Tripod ini disebut 5 gunung. Menurut legenda, ratusan tahun yang lalu, seorang pria dengan bakat luar biasa muncul di negara Meng. Ia mengumpulkan batu-batu halus dari 5 gunung dan menggunakan api tanah untuk membuat kuali 5 gunung. Dilihat dari nilai tungku alkimia, kuali 5 gunung ini tidak lebih buruk dari kuali tulang piton milik Su Xiaotong. Bagaimanapun, ini adalah batu-batu terpenting dari kelima gunung, dan semuanya digunakan untuk membuat tungku alkimia. Ini benar-benar masalah besar.
Guo Zhen memamerkan tungku alkimianya secara alami untuk mengejutkan Fang Lin dan membuat Fang Lin menyadari perbedaan antara dirinya dan dirinya. Tungku alkimia milikmu hebat, bisakah kau memberikannya padaku? Fang Lin bertanya dengan ekspresi serakah di wajahnya. Guo Zhen menatap Fang Lin seolah-olah dia seorang idiot dan mencibir, apakah kamu sedang bermimpi? Fang Lin melanjutkan, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku menang, kau berikan aku kuali 5 gunung. Jika aku kalah, aku berikan tungku alkimia milikku. Apakah Fang Lin gila? Dia benar-benar menginginkan kuali 5 gunung milik Guo Zhen. Itu benar-benar membuat saya tertawa terbahak-bahak. Saya pernah melihat orang bodoh, tapi saya belum pernah melihat orang sebodoh ini. Semua orang tertawa, mengejek Fang Lin. Mereka mengira Fang Lin benar-benar bodoh karena menginginkan kuali 5 gunung milik Guo Zhen. Guo Zhen pasti mengalami kram otak untuk memberikannya padamu. Tungku alkimia milikmu. Keluarkan dan lihat apa isinya. Guo Zhen berkata dengan nada meremehkan. Fang Lin melengkungkan bibirnya, tampak enggan tungku alkimia milikku sangat buruk, tidak sebagus kuali 5 gunung milikmu, tolong jangan menertawakanku. Sambil berbicara, Fang Lin mengeluarkan tungku alkimia miliknya di bawah tatapan menggoda dari orang banyak. Ketika mata semua orang tertuju pada tungku alkimia yang dikeluarkan Fang Lin, semua orang terkejut dan kemudian mata mereka terbelalak. Pada saat yang sama, tripod tulang ular piton di depan Su Xiaotong tiba-tiba bergetar, tampak sangat tidak nyaman. Raungan naga yang tampaknya berasal dari zaman dahulu kala bergema di seluruh tempat, berasal dari tungku alkimia Fang Lin. Raungan naga itu membuat semua orang, bahkan orang hebat seperti Zhuge Chang, tidak bisa tetap tenang. Suara apa itu? Tekanan yang sangat mengerikan. Apa yang kudengar? Naga, suara naga sungguhan. Nyonya Gu dan lelaki tua bermarga Yan langsung berdiri dan menatap arena dengan tatapan tajam. Su tua juga terkejut. Dia tidak tahu bahwa Fang Lin ternyata memiliki tungku alkimia yang mengerikan. Apa yang dikeluarkan Fang Lin tentu saja adalah Shenlong Ding. Faktanya, Fang Lin juga bisa mengeluarkan kuali api mendalam dan menggunakannya. Tingkat kuali api mendalam tidak lebih buruk dari kuali naga tenggelam, tetapi efek kejutannya tidak sebagus kuali naga tenggelam. Terus terang, Fang Lin juga ingin pamer. Selain itu, Fang Lin tidak berencana menggunakan Shenlong Ding terlalu lama. Dia akan menemukan kesempatan untuk memanfaatkannya guna meningkatkan wilayah dan kekuatannya. Oleh karena itu, Shenlong Ding ini dapat digunakan sebanyak mungkin. Ketika Shenlong Ding muncul, seluruh penonton terkejut. Suara auman naga itu membuat hampir semua orang ketakutan. Beberapa orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi bahkan melihat ke langit, mengira bahwa seekor naga sungguhan telah lahir. Wajah Guo Zhen dipenuhi kengerian, dia benar-benar tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin benar-benar memiliki tungku alkimia yang begitu kuat. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Zhao Shenkong dan Su Xiaotong juga melihat tempat ini dengan ekspresi terkejut, terutama Su Xiaotong. Kuali tulang ular pitonnya masih bergetar saat ini, seolah-olah dia takut pada jejak aura naga asli yang dipancarkan oleh kuali Shenlong. Hal ini tidak mengherankan. Tidak peduli apakah itu Jiaolong atau Tianyan Piton, keduanya mengandung sedikit darah naga sejati. Saat berhadapan dengan nafas naga sungguhan, mereka tentu akan merasakan krisis. Zhao Shenkong mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketakutan dan keinginan. Fang Lin tidak layak memiliki tungku seperti itu. Itu seharusnya milikku, Zhao Shenkong. Zhao Shenkong meraung diam-diam di dalam hatinya. Dia memiliki keinginan yang kuat terhadap Shenlong Ding milik Fang Lin. Meskipun dia adalah Zhao Shenkong, seorang bangsawan dan bahkan seorang pangeran di kerajaan Yun, tidak ada tungku alkimia yang dimilikinya yang dapat dibandingkan dengan Shenlong Ding. Terus terang saja, kehadiran jejak aura naga sejati itu saja sudah cukup untuk menggandakan nilai Shenlong Ding. Su Jianchuan, ini seharusnya bukan milik Liga dan kerajaan Qianmu, kan? Nyonya Gu berkata kepada Pak Tua Su dengan suara dingin. Su Tua menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum di mana kita bisa menemukan tungku alkimia yang langka di Qianguo Danmeng. Itu pasti sesuatu dari Sekte Xixia. Mendengar ini, wajah beberapa orang yang hadir sedikit berubah. Mereka lalu teringat bahwa Fang Lin, selain menjadi salah satu dari 3 alkemis teratas di Liga Alkimia, juga merupakan murid sejati Sekte Xixia, dan murid pemimpin Sekte Han Loyun. Jika Han Loyun yang memberi Fang Lin tungku alkimia seperti itu masuk akal. Bagaimanapun, reputasi Sekte Xixia sudah dikenal semua orang, bahkan mereka yang berada di negara Yun dan Meng. Kekuatan dengan akar terdalam di kerajaan Qian tidak lain adalah Sekte Xixia, yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Hal ini sangat menakutkan di seluruh 3 kerajaan bawah. Anak ini benar-benar memiliki tripod yang sangat berharga. Sungguh pemborosan sumber daya, kata lelaki tua bermarga Yan itu dengan nada muram. Pak Tua Su meliriknya dan berkata,
apa maksudmu dengan membuang-buang sumber daya alam? Apakah hanya pantas bagi orang botak sepertimu untuk melakukannya? Orang tua bermarga Yan itu mendengus dan tidak mengatakan apapun. Nyonya Gu tersenyum muram kadang-kadang, merupakan dosa jika sebuah harta jatuh ke tangan seseorang yang tidak seharusnya memilikinya. Pak Tuasu mencibir, betapa konyolnya. Sebuah tripod yang berharga sangat cocok untuk seorang jenius. Jika kau punya kemampuan, carilah tripod yang sama untuk Guo Zhen. Mengapa kau mengucapkan kata-kata masam di sini? Apakah itu menarik? Nyonya Gu juga berhenti berbicara, wajahnya penuh kedinginan. Pada saat ini, di atas panggung, Fang Lin membelai Shen Longding dan menatap Guo Zhen, yang memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, dengan senyuman di wajahnya. Bagaimana? Tungku alkimiaku cukup bagus, kan? Seharusnya sebanding dengan kuali 5 gunungmu, kan? Fang Lin berkata sambil tersenyum. Guo Zhen menggertakkan giginya. Fang Lin mengatakan ini dengan sengaja untuk membuatnya kesal. Kuali 5 gunung miliknya jelas tidak sebagus tungku alkimia milik Fang Lin. Apa gunanya memiliki tungku alkimia yang bagus? Jika Anda tidak tahu cara menggunakannya, itu tidak ada bedanya dengan tungku alkimia biasa. Guo Zhen mendengus dingin. Fang Lin terkekeh dan berkata, kalau begitu, apakah kau bersedia bertaruh denganku? Sudut mulut Guo Zhen berkedut. Ada apa dengan orang ini? Mengapa Anda masih memikirkan taruhan itu? Anda memiliki tungku alkimia yang begitu kuat dan Anda masih belum puas. Mengapa kau masih memikirkan kuali 5 gunungku? Apakah menarik? Tetapi setelah Fang Lin mengatakan ini, Guo Zhen berada dalam dilema. Jika dia setuju, tampaknya tidak ada jaminan untuk menang. Jika dia tidak setuju, bukankah itu memalukan? Saat ini, tampaknya saya tidak punya pilihan selain setuju. Namun, tepat saat Guo Zhen hendak menerima tawaran itu, Fang Lin tiba-tiba berkata, lupakan saja. Aku tidak menginginkan apapun dari seorang ahli pil racun. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat menjadi sunyi dan ekspresi banyak orang berubah. Wajah Guo Zhen tiba-tiba dipenuhi dengan niat membasmi apa yang kamu katakan. Fang Lin memasang ekspresi kosong di wajahnya tidak ada, hanya saja aku orang yang agak kuno, dan aku masih merasa sulit menerima orang seperti ahli pil racun. Aku selalu menganggap mereka menjijikkan. Fang Lin, kamu mencari kematian. Guo Zhen meraung, matanya tampak menyemburkan api. Sebagai ahli pil racun, dia tidak tahan dihina oleh Fang Lin. Nyonya Gu juga berdiri, dengan ekspresi membasmi di wajahnya. Semua orang yang hadir menatap Fang Lin dengan heran. Apakah anak ini gila? Mengetahui bahwa pihak lain adalah ahli pil racun, dia masih mengatakan hal-hal seperti itu. Bukankah ini sengaja memprovokasi Guo Zhen? Terlebih lagi, sekarang sang alkemis racun telah menjadi bagian dari Liga Alkimia dan telah diterima oleh Liga Alkimia. Bukankah Fang Lin melanggar tabu dengan mengatakan ini? Jika ada yang benar-benar mempermasalahkan hal ini, Fang Lin kemungkinan akan mengalami banyak penindasan di Liga dan Su Jianchuan. Jika Fang Lin tidak meminta maaf kepada Guo Zhen, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Kata Nyonya Gu dengan dingin. Pak Tuasu juga tidak menatapnya baik-baik, dan mencibir, haha, Fang Lin benar, ahli pil racun itu menjijikkan. Orang tua bermarga Yan itu tiba-tiba berdiri di sisi Pak Tuasu kali ini, dan berkata, Pak Tuasu benar. Para orang menyebalkan yang bermain-main dengan narkoba itu benar-benar menyebalkan. Nyonya Gu sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Dia sendiri adalah ahli pil racun dan Guo Zhen juga dilatih olehnya. Kalian berdua orang tua, beraninya kalian mengatakan hal-hal seperti itu. Tidakkah kalian tahu bahwa kami, para ahli pil racun, juga telah bergabung dengan aliansi alkimia? Kata Nyonya Gu sambil menggertakkan giginya. Su Lao mendengus, itulah sebabnya aku bertanya-tanya, trik tercela dan kotor apa yang kalian, para ahli pil racun, gunakan untuk membuat aliansi alkimia menerima kalian. Ibu Gu melotot marah ke arah Su Tua Su Jianchuan. Kalau kau menghinaku, ahli pil racun, sekali lagi, aku akan melawanmu sampai mati di sini. Su Lao berdiri, tidak takut sama sekali apakah aku takut padamu. Di sana, Fang Lin dan Guo Zhen saling berhadapan, dan suasananya sangat panas. Di sini, Nyonya Gu dan Pak Tuasu juga saling berdebat, dan mereka hendak berkelahi segera setelah mereka tidak sependapat. Pak Tuasu, aku mendukungmu. Beri wanita jahat ini pelajaran, otang pembawa sial. Kapan ahli pil racun berani melakukan ini? Orang tua bermarga Yan itu mengipasi api, tampak seolah-olah dia takut dunia akan kacau balau. Zhuge Chang dan Chen Mu melangkah maju dengan cepat dan membujuk kedua pria itu agar tenang. Zhuge Chang, aku harus mendapatkan penjelasan dari orang bernama Su ini. Tetapi Nyonya Gu tidak mau menyerah. 370.